Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 5 akan menjelaskan sedikit dari salah satu materi English Cultural Background, yaitu mengenai Communication Style. Saya Amir Bala Rashid akan menjelaskan tentang Indonesian Communication Style, dan teman saya yang lain seperti Ahmad Faizin akan menjelaskan tentang Australian Communication Style, dan Muhammad Irfan akan menjelaskan tentang American, dan yang terakhir yaitu Amir Lumanaki menjelaskan UK atau British Communication Style. Yang pertama yaitu berasal dari negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia, yaitu tentang verbal. Yang pertama, dalam konteks ini, indirect communications. Biasanya orang Indonesia akan lebih aktif atau lebih suka menggunakan postur, gestur, muka mereka, atau mungkin menggunakan nada rendah atau tingginya suara mereka daripada menggunakan kata-kata. Karena untuk hal ini, untuk menarik perhatian dari audiens atau untuk tersampaikannya apa yang akan mereka bicarakan. Dan yang kedua, ketika mereka bicara dengan orang asing atau orang yang mereka belum kenal, biasanya orang Indonesia akan melembutkan suaranya untuk showing some respect atau menunjukkan rasa respect mereka kepada orang tersebut. Namun dengan berjalannya waktu, mereka tidak akan sungkan untuk menaikkan nada suaranya ketika mereka sudah menjadi teman yang akrab. Dan yang ketiga yaitu yang sering biasanya orang-orang Indonesia lakukan, yaitu ketika dihadapkan dengan suatu pilihan atau penawaran dari orang lain, biasanya orang Indonesia akan sungkan atau merasa tidak enak untuk mengatakan tidak, meskipun mereka tidak setuju dengan hal itu. Selanjutnya yaitu tentang non-verbal communications atau implied yang tersirat. Yang pertama yaitu orang Indonesia akan diam terlebih dahulu ketika lawan bicara mereka sedang berbicara, karena ini untuk menunjukkan rasa respect mereka terhadap orang tersebut. Dan salah satu dari itu, hal ini sudah menjadi lumrah di kultur Asia terutama. Yang kedua yaitu dalam konteks personal space, atau seperti jika kita harus berkumpul dengan orang banyak, orang Indonesia tidak akan terlalu mementingkan hal tersebut, karena Indonesia akan merasa fleksibel atau merasa fine atau baik-baik saja jika mereka harus duduk atau berdiri berdekatan dengan orang lain, contohnya seperti saat mereka di lift atau di pasar. Yang ketiga yaitu tentang hands touching atau bersentuhan tangan dengan orang lain. Orang Indonesia akan sangat menjaga, terutama lawan jenis antara pria dan perempuan, karena hal ini dipengaruhi salah satunya oleh religion culture atau dari agama yang melekat dalam Indonesia itu sendiri. Yang keempat, dalam masalah eye contact, biasanya orang Indonesia akan menggunakan eye contact-nya, menggunakan mata mereka untuk melihat mata dari lawan bicara mereka untuk sekedar atau menunjukkan rasa respect mereka terhadap orang tersebut. Namun jika mereka berlama-lama untuk menatap mata dari orang tersebut, maka akan jadi kecanggungan yang mungkin tidak akan diinginkan oleh kedua belah pihak. Dan yang kelima yaitu, sebelum ke poin yang terakhir, orang Indonesia cenderung, khususnya orang Jawa, akan merundukkan atau menundukkan kepala mereka ketika mereka berjalan di depan orang lain. Hal ini terutama kepada orang yang lebih tua. Ini digunakan untuk menunjukkan rasa hormat mereka, rasa respect mereka kepada orang yang lebih tua. Atau dan yang terakhir yaitu tentang showing the souls. Orang Indonesia tidak akan senang jika orang lain menunjukkan alas kaki mereka di hadapan mereka, atau orang tersebut tidak akan suka jika orang lain menaikkan kakinya di atas meja, karena hal ini bisa dikatakan sebagai hal yang tidak sopan. Dan selanjutnya yaitu tentang Australia yang dijelaskan oleh Ahmad Faizin. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk
Australia saya jelaskan sendiri. Untuk yang pertama yaitu verbal communication. Di Australia yaitu pertama dari communication, di mana mereka cenderung berbicara secara jujur yet with reasonable sensitivity. Maksudnya di saat mereka mau mengkritik sesuatu, mereka menggunakan bahasa yang samar supaya lebih sopan gitu, supaya lebih menghargai lawan bicara. Yang kedua, accent. Ability to swap quite easily from a strong Aussie accent to speech that sounds more refined. Jadi orang-orang Australia punya keunikan skill di mana dia bisa dengan mudah mengubah mode bicaranya menjadi formal, menjadi aksen-aksen tertentu yang terdengar seperti well-pronounced speech dan lain sebagainya. Terus slang, shorten any words that seem overly complicated by using testimonies. Di Australia juga sering menggunakan bahasa slang. Contohnya kalimat afternoon menjadi arvo, atau kalimat university menjadi uni. Lalu nomor 4, self depreciation. Quite self-depreciation in conversation in an effort to come across as humble, honest, and relaxed about themselves. Uniknya di Australia ini mereka merendahkan diri mereka sebagai joke, seperti kayak menghina diri mereka, tapi dalam konteks dan dalam konotasi yang baik, atau lebih singkatnya tentang joke. Lalu humor. Expect some light-hearted joking in most conversation. Untuk humor is used in much Australian communication. So expect some light-hearted, seperti joke tentang keadaan atau joke tentang cuaca. Lebih suka joke yang membuat orang-orang tertawa daripada ada yang tersindir gitu. Lalu swearing, more common in Australia than in many other cultures. The informality of it can actually make them feel comfortable around you. Jadi di orang-orang Australia itu menganggap swearing atau mengumpat itu lebih kesannya seperti teman dekat, karena mereka memang ingin lebih berasa seperti familiar. Lalu silence. Australians sometimes grow uncomfortable when social chat is punctuated with long period or pause or silence. Jadi di Australia juga tidak merasa nyaman saat dalam percakapan itu ada jeda waktu untuk diam, jeda waktu tidak bicara satu sama lain. Mereka akan merasa tidak nyaman. Lalu yang terakhir, yeah or nah. Sometimes give multiple answer with immediately conflicting meanings. For example, yeah, nah means no. Nah, yeah means yes. And yeah, nah, good means good. Ini bahasa yang atau kalimat kata yang di-invent atau diciptakan dari orang-orang Australia. Selanjutnya yang non-verbal communication. Yang pertama yaitu eye contact. Yaitu eye contact should be maintained directly as it translates sincerely, trustworthiness, and approachability. Sini orang-orang Australia cenderung kalau berkontak mata itu langsung menuju mata lawan bicara. Tapi jangan terlalu kelamaan karena itu akan membuat orang Australia merasa tidak nyaman. Yang kedua, personal space.
usually keep about an arm's length distance between one another when talking. Jadi biasanya orang Australia itu saat berbicara dengan satu sama lain itu memberi jarak sekitar setengah selengan mereka, sekitar 1 meteran. Lalu yang ketiga, physical contact. People tend not to touch one another much during communication unless they are close friends. Jadi selama mereka belum di Australia, selama mereka belum terlalu kenal satu sama lain, mereka tidak akan sampai melakukan physical contact seperti menyentuh pundak atau bersalaman. Mungkin bersalaman masih dilakukan, tapi yang hal-hal seperti teman dekat seperti merangkul dan lain sebagainya itu dihindari oleh Amerika jika mereka belum saling kenal maksudnya. Lalu yang keempat, pointing. Australians point with their index finger. However, it is considered rude to point directly at someone. Maksudnya maksudnya orang Australia itu kalau ada yang menunjuk ke orang lain itu akan dianggap rude, kejam. Sebaliknya, jika ingin menunjuk seseorang itu lebih baik menggunakan verbal, jadi menyebut namanya atau memanggilnya. Lalu yang kelima, obscene gesture. Raising one's middle finger or making the V sign with one's palm facing oneself is considered very rude in Australia. Sebenarnya obscene gesture ini bukan hanya di Australia saja yang dibilang kejam dan tidak bermoral. Maka hal seperti face sign ini itu juga kalau di Australia jangan dilakukan karena itu bermakna konotasi negatif. Lalu yang terakhir, beckoning. Australian beckon people by waving them over with their palm facing up. Jadi kalau ingin menyambut seseorang itu Australia biasanya seperti dada kalau di Indonesia, seperti halo itu saat bertemu dengan seseorang. Selanjutnya tentang Amerika akan dijelaskan oleh Irfan. I'm Muhammad Irfan Ramadan. I want to tell about communication style in America. In verbal, first, direct communication. They tend to convey their entire message verbally, paying less attention to body language. People are expected to get to the point. Di verbal, jadi di Amerika itu orang-orang menggunakan komunikasi langsung. Mereka cenderung menunjukkan pesan mereka secara verbal, tidak terlalu body language. Mereka lebih suka to the point. Second, language styles. Americans are generally quite enthusiastic, assertive, and persuasive in their speech. Kedua, orang Amerika kalau berbicara itu menunjukkan keantusiasme yang tinggi, baik topik pembicaraan maupun dengan lawan berbicara. Third, modesty. People are expected to speak on their own behalf instead of waiting for someone to tell of their achievements or success for them. Ketiga, orang-orang Amerika itu lebih berinisiatif, jadi mereka lebih memilih memulai percakapan sendiri daripada menunggu lawan bicaranya. Fourth, raise voice. Americans may speak at higher volumes in public space, however they generally do not appreciate loud or emotional outbursts. Keempat, mereka cenderung meninggikan suara mereka saat berbicara di publik. Tapi orang-orang Amerika tidak mengapresiasi orang dengan nada berbicara yang tinggi disertai dengan emosi. 5. Silence. Americans sometimes grow unforgettable when social chat is punctuated with long periods of pause or silence and often try to fill the gap in conversation. Kelima, jadi orang-orang Amerika itu mereka tidak nyaman
dalam sebuah percakapan pada waktu diam, seperti tidak ada obrolan sama sekali, maka dari itu mereka lebih sering mengisi dan menghindari diamnya pada percakapan. In nonverbal, eye contact should be mentioned directly. It demonstrates warmth, openness, honesty, and approachability. Di nonverbal, pertama, saat berkontak mata, orang-orang Amerika itu sudah mengerti bahwasannya harusnya mereka menatap langsung ke lawan bicara. Soalnya itu menunjukkan sifat pertemanan. Sembari kita berkontak mata, kita dianjurkan senyum pada lawan bicara. A second, physical contact. Generally, Americans are not very tactile outside of their families and close relationship. However, cities that are more internationally exposed may adopt more physical contact in their manners. Touching someone of another gender, especially in the workplace, can be misinterpreted as sexual harassment. Kedua, secara umum Amerika itu untuk kontak fisik lebih sering ke orang-orang terdekat seperti lawan bicara atau teman dekat, keluarga. Namun, ada juga di beberapa kota untuk berkomunikasi dianjurkan untuk adanya kontak fisik seperti bertepuk pada bahu dan cara lain sebagainya. Ada juga aturan dalam pekerjaan, menyentuh lawan jenisnya, maka itu akan dianggap sebagai pelecehan seksual. Third, personal space. Americans like to be given a fair amount of personal space, so try not to encroach on it during a conversation. Ketiga, karena di Amerika itu orang-orangnya lebih punya pemahaman tentang individualisme, maka orang-orang itu lebih suka dikasih ruang untuk personal mereka. Jadi kalau ada konversasi dengan orang lain, kita enjoy menjadi teman, tetapi juga memberikan ruang untuk mereka bergerak sendiri. Gesture. It is best to not or show some kind of saying that you are listening throughout a conversation. Keempat, dalam konversasi dengan orang Amerika itu lebih baik menunjukkan gestur yang mana, seperti menganggukkan kepala, menunjukkan jempol, dalam rangka untuk lebih menunjukkan ketertarikan kita dengan apa yang dibicarakan dengan lawan bicara kita. 5. Smiling. Many Americans smile when passing strangers on the street as a simple gesture of goodwill. Banyak orang-orang Amerika saling tersenyum saat bertemu dengan orang asing di jalan. Di sana mereka menunjukkan kebaikan suatu sama lain dalam suatu negara. Dalam suatu negara, itu orang yang baik. Okay, the next I'm gonna try to explain about communicative style in UK. In UK, the British tend to neutralize the tension within their conversation with indirect communication. Jadi dalam percakapan yang dilakukan oleh orang UK di sana itu seringkali menggunakan indirect communication atau komunikasi secara tidak langsung untuk membuat mereka terhindar dari konflik yang bisa terjadi jika mereka menggunakan bahasa yang langsung. Contohnya adalah seperti halnya not bad yang berarti tidak jelek, tapi maksud dari sini tuh berarti quiet good, seperti itu. Kemudian the British do self-deprecation in conversation.
The British usually make self-deprecation to make them become more humble. Jadi mereka merendahkan dirinya terhadap lawan bicaranya untuk membuat dirinya menjadi lebih humble, lebih sopan, dan membuat lawan bicaranya menjadi lebih nyaman ketika berbicara kepada mereka. Seperti itu. Next, the British often use jokes about situational circumstance to bring the mood and approach difficult topics in an indirect ways. Jadi di sini orang UK seringkali menggunakan joke-joke atau bercandaan yang mana diambil dari situasi sekitar untuk memberikan menaikkan mood di saat berbicara dengan lawan bicara mereka. And next, the British are good listeners. Mereka adalah pendengar yang baik, dan mereka jarang sekali untuk menginterupsi lawan bicara mereka. And next, the British are not used to complain. The British, orang UK di sana itu jarang sekali melakukan komplain kepada sesuatu yang dikira itu tidak nyaman, yang mereka rasa itu tidak nyaman. Mereka akan lebih memilih untuk mentoleransi sesuatu yang tidak nyaman bagi mereka. And next, the British reveal the personal criticism in indirect ways. Lagi-lagi di sini dikatakan bahwa orang Inggris sangatlah berkarakter sopan. Jadi ketika dia ingin mengkritik seseorang, mengkritik lawan bicaranya, tentu saja mereka hanya menggunakan semacam kalimat yang dirasa itu tidak terlalu menyinggung secara langsung lawan bicaranya, untuk mengatakan kritik kepada lawan bicara mereka. And next is non-verbal communicative style. The British are not used to give away their emotions through their facial expression. Mereka orang native UK, dia tidak terlalu ekspresif dalam berkomunikasi. Mereka lebih datar, tidak terlalu ekspresif, sehingga kesan yang didapat oleh lawan bicaranya tidak terlalu berlebihan.
And next, the British are used to provide enough space to the person that have conversation with them. Nah, di sini orang UK juga memberikan jarak yang tidak terlalu dekat agar tidak memberikan kesan tidak nyaman kepada lawan bicaranya dan juga kepada dirinya. Jadi mereka lebih memilih untuk berbicara dengan jarak yang tidak terlalu dekat pada lawan bicaranya untuk membuat mereka conversation tersebut menjadi lebih nyaman seperti itu. Next, the British are generally do the physical contact with the non-well person. Jadi mereka hanya melakukan kontak fisik kepada orang yang memang benar-benar mereka kenal, sehingga mereka jarang menggunakan physical contact pada orang-orang yang masih asing bagi mereka. And the British gestures are normally very safe, neighborly, and less definite. Jadi orang UK menggunakan gesture yang tidak terlalu rumit, yang tidak terlalu berlebihan, yang simple tapi memiliki makna yang signifikan. Seperti halnya ketika mereka tapping atau menyentuh sebelah hidung dari seseorang, yang artinya orang tersebut harus menjaga rahasia dari pembicaraan yang telah dilakukan oleh mereka. Terus kemudian, the British feel uncomfortable in prolonged eye contact. Staring is impolite. Di sini British orang British sangat tidak nyaman ketika melakukan eye contact yang terlalu lama kepada lawan bicaranya, karena dirasa bahwa eye contact yang terlalu lama tersebut memberi kesan tidak sopan, seperti itu. Dan last but not least, the British are very patient. Jadi orang British sangatlah sabar, yang mana mereka seharusnya hal tersebut bisa dicontoh pada kita yang istilahnya terlalu sering terburu emosi dan lain sebagainya, untuk menjaga stabilitas, untuk menjaga kenyamanan dari conversation, dari percakapan yang dilakukan. Ya, mungkin itu dari saya. Thank you very much for watching this video. We are really sorry if we have many mistakes. Thank you very much once again. Thank you very much, and wassalamualaikum warahmatullahi